Nah, yang banyak terjadi sekarang itu MBG yang memasak untuk 3.000, 4.000. Ya. Masaknya itu disekalikan gitu. Bukan. Kadang orang kan masukin udah baru matang di katanya masukin ke tempat, di tempatnya penuh sampai bertumpuk gitu. Nah, ini kan udah yang bagian bawah ini menjadi lembab ya. Itu 2 jam aja bisa bau gitu. Jadi ngeri Pak kalau lihat yang udah pingsan itu udah pingsan, udah sakit perutnya, aduh kasihan ya. Nah, banyak terjadi pengiriman box itu karena datangnya berbarengan dan lain-lain, tempatnya belum siap, orang yang ngangkutnya sedikit, banyak terpapar sinar matahari. Nah, di situ pun juga pengaruh, bakteri cepat tumbuh. Jadi harusnya ditambah nih, Ya. MBG makan bergizi gratis. Plus A, aman. Nah, itu. Ini kan di Van Catering. Hengkel ya? Iya. Hengkel Catering ini Kota Bandung. Udah berapa lama nih Pak sebagai? Udah 14 tahunan lah. 14 tahun ya. Oh, chef sebagai chef di sini, Ya. masak di sini ya? Iya. Oke, baik. Menjadi berprofesi sebagai seorang juru masak itu udah berapa lama, chef? Kurang lebih 48 tahun. Karena saya usia sekarang udah 71, Pak. 71? 71. 48 tahun. Jadi udah asam garamnya sudah terasa banget. Sangat terasa banget ya, Pak. Oke, baik, chef. Kalau Van Hengkel ini pernah menyajikan makanan sampai paling banyak berapa porsi, chef? Saya pernah belum lama ini malah. Ya. Itu per hari 4.000. 4.000 porsi? 4.000, tapi cuma 3 hari lah. 3 hari. Oh, berarti perharinya itu keakumulasi ya, chef ya? Ya. Akumulasi. Dan kalau untuk satu harinya itu paling banyak berapa? 1.000 mungkin, chef? Oh, yang itu 4.000 tadi yang paling terbanyak. 4.000 untuk di box ya. Di box. 4.000 box. 4.000 box per hari. Satu hari. Ya. Berarti 12.000. 12.000. Wow. Malah saya pernah bikin bumbu dasar untuk 46.400 porsi. Bumbu dasar. 46.000. Ya, bumbu dasar itu kan nantinya tinggal ditambah bumbu lain, tambah santan, tambah proteinnya apa, daging atau ayam. Nah, itu. Saya bumbu dasarnya pernah bikin untuk kurang lebih 46.000 porsi. Baik, chef. Ini kan tadi saya sampaikan bahwa baru-baru ini ya, mungkin 2 bulan terakhir mungkin ya, chef. Kurang lebih lah. Kurang lebih 2 bulan terakhir. Nah, kalau ada orderan yang 1.000 porsi ke atas untuk satu hari, apakah itu ada penambahan untuk tenaga kerja nih, chef? Sudah pasti ya. Karena menyangkut kecepatan juga dalam hal preparation, dalam hal cooking. Jadi otomatis kita harus memendekkan usia masakan ini sampai kepada pelanggannya gitu. Jangan sampai terlalu lama motong ayam, terlalu lama motong daging. Kan kalau disimpan di suhu ruangan biasa, bakteri cepat tumbuh gitu. Jadi harus diimbangi dengan tenaga yang banyak. Tadi kan terbanyak itu 4.000 porsi dalam sehari. Dan dikamu akumulasikan jadi 12.000 porsi dalam 3 hari itu ya, chef ya. Nah, dan ada penambahan tenaga kerja timnya, karyawan. Dan idealnya nih, chef, kalau untuk kita hitung untuk 1.000 porsi saja, kira-kira chef itu membutuhkan berapa orang sih, chef? Kalau untuk 1.000, untuk yang masak cukup 6-7 orang. 7 orang. Sama cuci alat. Kemudian untuk packaging, nah karena kita butuh cepat, itu kurang lebih antara 13 sampai 14 orang. Oh, 13 sampai 14 orang. Berarti totalnya bisa 20 orang ya, chef? Iya, 20-an. Untuk 1.000 porsi. Iya.
hampir 20 orang ya, 20. lebih kurang 20 orang. Itu karena packaging sih sebetulnya sama 3 orang bisa, Ya. sama 4 orang juga bisa. Cuman waktunya kan jadi lama gitu. Lebih lama. Iya. Nah, untuk 1000 atau 2000 porsi nih chef, untuk kalau kita umpamakan yang dimasak itu adalah ayam, menu lauknya adalah ayam, daging ayam. Nah, mulai dari membersihkan pengolahan daging ayam ini dari mentah sampai matang, itu dimulai dari jam berapa biasanya chef? Sebetulnya kita lihat berapa jenis masakannya seperti apa. Baik. Misalnya ayam goreng. Ya. Kalau ayam goreng sebetulnya bisa di-prepare jauh hari. Ya. Artinya bisa 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya. Karena kan ada proses motong ayam, membersihkan, kemudian dibacem, diungkep. Oh, diungkep. Dimasak Marinasi dulu dengan ya, bumbu kayak kuning ya, bumbu dimarinasi. Nah setelah itu dilakukan 2-3 jam, dianggap sudah matang dan menyerap, kita angkat, tiriskan. Nah hati-hati nih, harus dalam keadaan dingin, diwadahi dengan wadah yang bersih, Ya. kemudian tertutup rapat, masukin ke dalam freezer Oh, dengan minus 18 derajat. minus 18 derajat. Nah itu kuat, seminggu 2 minggu kuat disimpan. Nah tinggal pada hari hanya, misalnya kita harus packingnya jam 10 pagi misalnya. Berarti dari subuh atau dari malam itu udah dikeluarin dari freezer. Supaya tidak frozen lagi ya. Istilahnya di towing dulu, towing dulu. Ya. Sampai suhunya normal, baru kita goreng. Nah itu digoreng, kalau menurut ayam seperti itu bisa kuat sampai 20 jam kemudian. Oh, sampai 20 jam ya. Ya, tapi kalau misalnya yang mengandung santan, itu tidak bisa begitu, mungkin hanya 7-8 jam kekuatannya. Kekuatannya Itu juga tergantung kepada bagaimana memasaknya. Kayak santan, orang bilang kan cepat basi kalau makanan mengandung santan. Tapi kalau memasaknya lama seperti rendang, 4-5 jam, si santan itu kan menjadi minyak. Baik. Nah si minyak ini menutupi makanan itu, sehingga dia terhalang oleh kontaminasi virus, mikroba gitu. Makanya kenapa rendang bisa kuat sampai 2 hari, 3 hari di ruangan biasa gitu. Seperti itu. Karena si santannya sudah berubah menjadi minyak tuh. Sama juga dok, kayak ayam kecap, nah seperti itu. Itu kan terlihat sederhana ya, tapi Ya, saya kira ayam kecap masih aman. masih aman. Yang tidak aman itu yang menggunakan misalnya kaldu. Kayak Chinese itu mie kuah, kan kaldunya kaldu ayam itu. Nah itu memang agak riskan itu. Oke. Baik, chef. Kalau misalkan kita masih membahas daging ayam nih, chef ya. Daging ayam ini atau mungkin daging yang lain. Kalau menggunakan bahan kimia, kita sebut saja formalin atau bahan kimia yang membuat daging cepat lunak untuk daging sapi dan sebagainya, itu sebenarnya sebagai seorang chef itu bisa nggak sih dengan cara penglihatan mata sendiri untuk melihat ini ada kandungan yang tidak baik nih untuk tubuh manusia? Kita sudah kenal yang namanya bakso kan? Betul. Bakso atau bakso tahu. Ya. Nah itu secara kasat mata bisa kelihatan. Kalau bumbu dasar atau bahan dasar dari bakso itu kan daging sama tepung sagu ya, atau tepung. Nah kalau hanya menggunakan itu saja, itu hasilnya tidak seperti bakso yang kita lihat sekarang. Karena di situ harus ada pengenyal. Nah itu juga kimia. Ada pengawet,
Ya. Sehingga bakso itu bisa tahan 3 hari di suhu ruangan atau sehari semalam di tukang gerobak. Nah itu pasti pakai pengawet yang berbahaya Iya. pastinya. Kemudian juga ada kimia yang membuat digigit itu jadi apa ya, sekali gigit putus tapi tidak apa istilahnya ya, gerkes gitu, gerkes gitu ya. Jadi tidak kenyal, tidak kenyal, lembek gitu. Nah, sebetulnya ada 3 bahan kimia kalau kita lihat bakso-bakso yang kenapa sih dari pagi sampai sore kok kuat amat ini sampai malam, atau besoknya dijual lagi masih bagus. Kemudian kalau untuk daging kan ada pengempuk ya yang namanya paya tenderizer. Jadi itu bisa diempukkan dengan bahan seperti itu. Bahannya aman sih dari bahan pepaya asalnya, tapi jangan terlalu sering juga sih. Nah, jadi banyak kimia-kimia yang membuat makanan itu menjadi lebih cepat empuk, bisa menjadi lebih awet, proses memasaknya cepat. Seperti itu. Baik, Chef. Untuk menjaga kesegaran makanan nih, Chef, ya, untuk pengenggel ini apa sih yang dilakukan, Chef? Apakah setelah dimasak, terus sebelum pengemasan akan dicipin, akan dicoba rasanya, dan apa yang dilakukan saat tiba di venue? Dari apakah itu pernikahan atau acara-acara resmi lainnya? Seperti apa, Chef? Kita bicara masak banyak aja nih ya, karena temanya sekarang kan lagi rame dapur-dapur MBG betul. Jumlahnya banyak. Jadi kalau untuk wedding misalnya, kita wedding 1000 atau 2000 itu memang ada trik-trik khusus. Jadi chef juga atau karyawan juga itu biasanya sudah terlatih dalam proses memasak banyak. Jadi tidak bisa misalnya bagian kitchen atau juru masak di cafe, resto yang sehari-hari masaknya cuman ada order 2 porsi, ada order 1 porsi, tapi dia pindah ke catering yang masak dalam jumlah yang banyak. Itu belum bisa gitu. Jadi harus ada jam terbang juga kalau di catering. Nah, trik-triknya satu, kita harus yang dikenal dengan preparation ya. Jadi sebelum dipotong-potong si ayamnya dibersihkan dulu, sayurnya dibersihkan dulu, baru dipotong-potong sesuai kebutuhan. Nah, prosesnya itu ada yang dibikin di dapur sendiri, di dapur sini sebelum ke venue. Itu terutama makanan-makanan yang butuh proses lama. Misalnya bikin rendang, bikin ayam gulai, bikin beef stroganoff, bikin burger dan lain-lain. Nah, itu dibikin di lokasi, di kitchen dengan sausnya tentu. Nah, ini juga ada trik bagaimana setelah itu jadi, cara mengangkut ke venue-nya harus seperti apa. Misalnya tidak boleh terlalu bertumpuk si makanan itu. Disimpan di tempatnya dalam keadaan sudah agak dingin. Terus alat tempat wadahnya harus bersih dan lain-lain ya. Nah, kecuali sayuran. Nah, ini yang sangat riskan itu adalah sayuran. Jadi sayuran itu hanya diblansing di sini, direbus sebentar, masukin ke dalam air es. Jadi kita itu ke gedung bawa sayuran yang tertutup dengan air es. Terpisah dengan kuahnya, seperti itu ya? Kuahnya terpisah. Baik. Nah, sampai di sana masaknya pun sesuai kebutuhan dulu.
Misalnya harus 2 jalur tapping disk, kan satu tapping disk ini untuk 8 sampai 100 orang. Jadi kita masak dulu di gedung itu, memanaskan kembali si sayur itu dengan kuahnya, dengan cahnya, atau kalau tidak ada cahnya ya kering ya dimasak lagi, dipanasin lagi untuk 200. Kurang lebih nanti 1 jam lagi pasti Abah bikin lagi. Jadi semuanya mendadak gitu. Oh, tetap. Nah, tadi masakan yang dibawa dari dapur juga, kan itu ada waktu 3-4 jam sampai ke gedung. Dipanasin lagi di sana. Jadi sudah dalam keadaan katel, tambah ambil kita dari katel sudah dalam kondisi panas. Nah, alhamdulillah dengan cara seperti itu aman selama ini ya. Jadi dari mulai preparation, masak, sampai packaging, sampai ke venue itu memang ada SOP ya. Ada SOP, ada trick and tip untuk bagaimana ini selamat sampai ke venue. Oke, baik. Ya butuh tadi jam terbang ya, Bro. Jam Chef, terbang, ya? betul. Oke, jam terbang itu sangat-sangat dibutuhkan. Kadang orang kan masukin udah baru matang di katel, masukin ke tempat, di tempatnya penuh sampai bertumpuk gitu. Nah ini kan udah yang bagian bawah ini menjadi lembab ya, Betul. tertahan oleh yang bagian atas. Itu 2 jam aja bisa bau gitu. Oke, 2 jam saja bisa bau ya. Jadi minimal setengahnya dulu lah, maksimal setengahnya dulu, jangan penuh begitu. Oke. Nah, Chef, itu kan kalau di venue itu prasmanan ya. Nah, kalau tadi kayak dikemas dalam dus itu, kalau Dalam ada dus. sayuran seperti itu seperti apa, Chef? Nah, itu memang perlu uji coba. Ya. Ya, jadi saya sering melakukan itu. Artinya ada orang makan capcay, masak capcay Ya. buat nanti malam. Dia masak jam 2 misalnya. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Ya. Kalau untuk malam ya, Ya. saya tarik, simpen nih kayak ini nih. Ini makanan kemarin nih. Oke. Jadi saya pengen tahu kekuatannya berapa jam gitu. Ya. Nah itu pun capcay begitu. Saya simpen, saya pas waktunya makan malam saya coba, oh aman gitu ya. Nah sampai tetap saya pengen tahu sampai berapa lama dia kekuatannya. Kan itu untuk untuk data, untuk pengetahuan kita juga. Ya. Misalnya jangan pakai ternyata toge tidak kuat, ternyata engkol cepat. Dalam satu kumpulan gado-gado saja, Ya. itu ternyata yang paling cepat berbau adalah kol dan toge. Tapi kacang panjang, timun yang itu masih kuat. Nah jadi triknya harus kalau untuk Box. itu harus kita lihat, harus kita pilih menunya yang betul-betul kita yakin itu kuat gitu ya. Tapi kalau mengandung kol yang direbus, Ya. itu harus hati-hati lah. Minimal mungkin paling terakhir direbusnya atau bagaimana gitu ya. Itu Tapi triknya ya. tapi kita pilih sayuran yang kira-kira kuat gitu. Dan waktunya juga harus diperhitungkan. Nah, yang banyak terjadi sekarang itu misalnya ada MBG yang memasak untuk 3.000, 4.000. Ya. Masaknya itu disekalikan gitu. Jadi mungkin masaknya jam 2, jam 3 malam gitu. Iya. Selesai mungkin jam 3 atau jam 4. Di packaging selesai jam 10. Dari jam 4 sampai jam 10 udah 6 jam. 6 jam. Dianterin 1 jam ke lokasi. Dimakan Di lokasi jam jam 12 jam 12. Jadi kurang lebih 8 jam. 8 jam. Nah ini harus ada trik juga. Misalnya kan si rute perjalanan packing box itu ya, si box itu tidak serentak jam 8 pergi semua kan? Iya, iya. Karena ada beberapa lokasi. Nah lokasi yang awal itu misalnya ke 3 SMA paling jauh misalnya. Nah si kitchen ini masak dulu untuk ini
sebanyak misalnya 500. Itu yang didahulukan. Ini dibok, selesai ini 1 jam, masak berikutnya. Jadi waktunya itu tidak terlalu panjang dibandingkan dengan masak sekaligus. Jadi ada pengaturan kapan dimasak untuk jalur B, kapan dimasak untuk jalur C gitu. Manajemennya ya. Manajemen waktunya. Manajemen waktunya ya. Iya. Itu sangat-sangat penting ya. Sangat penting. Kecuali yang digoreng-goreng kuat itu ya, kayak tempe, tahu, ayam goreng itu kan kuat. Boleh sekaligus jam 3, boleh itu. Karena sudah teruji kan kekuatannya. Nah, kalau untuk buah potong nih, Chef. Seperti apa nih? Kan hampir di setiap event gitu ya. Mungkin di menu MBG juga ada buah potong. Nah, kekuatan buah potong ini kan biasa umumnya itu semangka atau melon ya, pepaya ya, pisang. Nah itu seperti apa sih? Ya itu riskan. Berlendir ya sering tuh. Berlendir, berair dulu, biasanya berair dulu, terus lama-lama berlendir. Itu kekuatannya menurut saya hanya 4-5 jam paling lama itu. Setelah pemotongan ya, setelah penyajian ya. Okay. Masih bisa dimakan, masih aman sih di jam ke-7, jam ke-6. Tapi kan kalau dalam jumlah banyak, kadang-kadang berbagai tangan, berbagai alat hygiene sanitasinya sudah agak terabaikan gitu. Kalau motong untuk 50 orang kan kebersihan tangannya, kebersihan talenannya masih bagus lah. Yeah. Tapi kalau dalam jumlah banyak sangat riskan. Belum nanti diwadahin ke plastik, itu proses lagi. Okay. Jadi kayaknya yang aman mah buah pres saja, yang nggak usah dipotong. Jeruk ya, pisang ya. Misalnya. Ya, untuk mengakalin ya. Untuk Chef, ngakalin. Ya, dan memang lagi, walaupun buah-buah potong itu costnya rendah ya, lebih rendah gitu. Lebih rendah ya. Oke, Chef. Puluhan tahun, 40 lebih ya. Sebagai seorang juru masak. Ya. Dan di sini sudah di Van Hengel ini sudah 14 tahun ya, Chef ya. Pernah nggak menemukan kita sebut kasus lah ya, sampai di venue ternyata ada yang Chef rasakan dari makanan itu sudah, oh ini tidak layak nih, tidak layak lagi nih sudah kurang nih kesegarannya. Nah, apa yang dilakukan seorang chef untuk ngakalin ini nih? Apakah mencoba untuk menghangatkan atau langsung di take out? Ya, saya pernah sekali itu terjadi. Dan kesalahannya itu makanan apa, Chef? Daging ayam, iris, daging sapi. Oh, daging sapi. Itu pangkalnya karena tadi masih panas sudah diwadahin. Diwadahinnya banyak ya. Ya, jadi belum berbau, tapi saya melihat berbuih-buih. Ya. Ada berbuih di bawah. Yang atas sih masih aman. Sampai setengahnya baru terasa ini ada asam. Nah, kalau begitu jalan lain adalah kita kontak lagi ke dapur di sini supaya dibikinkan lagi. Kalau keburu. Tapi kalau tidak keburu itu terjadi, kita nanti kontak ke pemegang tanggung jawab catering dari pihak pengantin. Ya. Bu, ada kecelakaan, kejadiannya begini-begini, terpaksa daging saya stop gitu. Nah, nanti harus mungkin setransparan itu ya, Chef? Iya, harus begitu. Daripada diusahain, digoreng lagi, mungkin ada usaha seperti itu ya. Goreng lagi sampai kering, tapi tetap masih berbau dan ada risiko lah, takut terjadi keracunan. Mending kita terbuka saja. Mungkin nanti di akhir perhitungan ada pemotongan, pembayaran dan lain-lain. Mending begitu ketimbang kita memaksakan gitu. Oke. Berarti kalau ada makanan yang sudah berubah rasa, berubah warna, ya. Saran chef itu jangan disajikan. Jangan disajikan. Karena kalau itu menyangkut nyawa orang lain ya. Ini belum aja kejadian yang meninggal gitu. Kalau ada udah pidana ini urusannya. Iya. Karena saya mengalami suatu kali ada
acara wisuda. Saya datang jam 10 siang, ada orang pingsan, jatuh tiba-tiba. Itu ternyata keracunan. Dari makanan. Dari makanan. Saya sampai panggil polisi, diperiksa ya. Tapi saya kan punya alasan, makanan saya itu dibuka jam 12:30 saat acara wisudanya selesai. Ya. Jadi yang keracunan itu bukan dari makanan saya. Ternyata yang jadi korban itu panitianya, Pak, panitia acara yang beli makanan breakfast pagi-pagi dari tempat nasi uduk. Jadi setelah diteliti oleh kepolisian ternyata dari nasi uduk. Jadi saya bukan dari makanan yang saya karena makanan sajikan. saya itu jam 12:30 dibukanya. Oke. Jadi ngeri, Pak, kalau lihat yang udah pingsan itu, udah sakit perutnya, aduh, kasihan lihatnya gitu. Ya alhamdulillah Pak Nenggal tidak mengalami hal seperti itulah. Masih selalu konsisten Ya. untuk itu ya, Chef ya. Untuk rasa dan kebersihan utamanya ya, Chef ya. Kita rasa. Jadi kesimpulannya Pak, Ya. ya satu, bahan harus betul-betul prima lah ya. Jadi khawatirnya gini, karena harga jual murah, beli bahan yang murah-murah gitu. Kan di pasar juga banyak yang gitu, Pak. Ya. Ada yang Kelas grade-nya ya, Chef, grade-nya, bahan-bahan yang utama. Terus suppliernya harus dipilih yang betul-betul delivery-nya tepat waktu, karena delivery yang sering telat itu mengganggu operasional. Tepat waktu, tepat jumlah, tepat ukuran. Kemudian saat sayuran, daging dan lain-lain datang, itu perilaku apa yang harus kita lakukan untuk itu. Misalnya kalau daging-dagingan harus segera dipindahkan ke suhu ruangan. Ya. Minimal kalau akan dipotong hari itu minimal di temperatur -5. Tapi kalau mau dipakai untuk besok harus masuk ke -18 derajat Celcius. Nah, atau mau langsung diolah pada saat itu, dipotong-potong, dibersihkan, bumbuin langsung gitu. Nah, kemudian saat penyimpanan di suhu ruangan juga tidak melulu hanya lihat suhu derajatnya ya, tapi juga bagaimana pengelompokannya. Misalnya susu itu harus di tempat terpisah, boleh disatukan dengan turunannya. Ya. Misalnya susu bisa jadi puding, bisa jadi kue dan lain-lain, boleh itu dalam satu ruangan. Tapi dia tidak boleh disatukan misalnya dengan sayuran. Nanti ada kontaminasi. Itu juga harus diperhatikan ya, Chef. Iya, Penyimpanannya ya, penyimpanan, klasifikasinya ya. kebersihan tempatnya dan lain-lain. Kemudian pengelompokan untuk sayuran. Sayuran itu biasanya di antara 4 sampai 8 derajat. Tertutup dengan baik. Idealnya dibungkus dengan kain, si brokoli atau apa itu. Itu idealnya ya begitu. Idealnya ya. Untuk daging, pisahkan daging dengan ikan. Ya. Ikan beda lagi, pengaturannya harus lebih sensitif lagi ikan. Nah, jadi selain bahan yang prima, cara mengatur barang-barang yang baru datang, cara penyimpanan, juga saat cooking. Di sini ada manajemen waktu, ada kebersihan yang harus diperhatikan dari alat, dari penjamah makanannya sendiri, dari lingkungannya sendiri, gitu. Karena ruangan yang tidak kondusif dalam circle udaranya itu berpengaruh juga. Jadi pernah melakukan penelitian ya terhadap
kapan bakteri itu tumbuh gitu. Jadi setelah dimasak 17 menit atau 20 menit kemudian bakteri itu muncul. 20 menit yang kedua, menit ke-40 itu kali 17 kali 1 kali 17 lagi. Jadi seterusnya dan seterusnya, jadi sampai 3 jam itu sudah ratusan ribu bakteri yang tumbuh. Nah, jadi suhu udara di kitchen juga harus jangan terlalu panas. Nah, saat nanti pengepakan, pengiriman, nah banyak terjadi pengiriman box itu karena datangnya berbarengan dan lain-lain, tempatnya belum siap, orang yang ngangkutnya sedikit, banyak terpapar sinar matahari. Jadi panas di dalam itu, panasnya panas bukan panas dipanaskan oleh mesin ya, tapi jadi panas kering gitu, panas kering. Nah di situ pun juga pengaruh, bakteri cepat tumbuh gitu. Ya. Baik, Chef. Mungkin ini terakhir nih Chef ya. Bolehkah, masih akan tetap bisakah kalau makanan ya dengan harga murah tapi masih tetap bergizi dan tetap sehat itu bisa nggak sih Chef dengan harga murah? Bisa Pak, bisa. Tapi jadi harusnya ditambah nih MBG makan bergizi gratis plus aman. Nah itu harus aman ya, harus aman. Sebetulnya bisa ya, karena tahu, tempe, sayuran, buah, nasi aja itu sudah menjadi bergizi ya. Apalagi ditambah protein, ayam, ikan, sudah bisa sebetulnya. Cuman yang jadi masalah yaitu orang kan cari keuntungan, mungkin pembelian bahannya yang tidak optimal gitu ya, dicari yang KW 2, KW 3 kelas 2 ya, gitu ya, kelas 2-nya. Dan masalahnya adalah kebosanan. Kebosanan. Jadi generasi kita kan sudah berbeda nih, dengan generasi saya dengan Anda aja udah beda ya. Malah saya dengan cucu atau keluarga kalau mau ke restoran, saya inginnya kan ke restoran yang tradisional ya, yang jual karedok, sayur asem yang gitu. Tapi anak cucu mah udah pengennya ke Korea, Japanese, Jepang, ya yang gitu. Yang paling tahu selera anak itu kan si ibunya sendiri gitu. Nah, sehingga banyak makanan MBG ini yang tidak dimakan gitu. Sehingga yang dimakannya hanya yang dia suka. Artinya kalau dia hanya makan satu item, yang lainnya tidak dia makan, gizinya berkurang. Kebutuhan karbonnya, kebutuhan proteinnya berkurang. Chef, sebagai penutup nih Chef, apa yang pesan yang bisa Chef sampaikan kepada juru-juru masak yang masih muda dan mungkin mendadak menjadi juru masak? Betul. Nah, seperti itu, apa yang Chef sampaikan? Satu, ya belajar lagi, terus belajar bagaimana penerapan HACCP yang benar itu, penerapan kebersihan lingkungan, penerapan alat-alat, kebersihan orangnya, kemudian terus berinovasi dan jangan lupa tiap hari menyimpan makanan di food bank lah istilahnya. Sehingga kita tahu, oh buncis itu hanya kuat 10 jam, oh toge itu hanya 6 jam, oh tumis tahu pakai santan itu hanya 6 jam, oh ternyata tahu kalau digoreng aja bisa 12 jam tahannya. Jadi tiap hari tetap harus belajar, karena ini menyangkut kesehatan, nyawa, bangsa penerus kita gitu.